Ya kalau entry-nya berlayar kita suruh set pakai BE ya tangannya keriting lah. Ya kalau mau close ya close all gitu. Jadi kalau eh, kita lihat di M5 nih, M5-nya ada momentum. Momentum itu kan pasti ada re-entry dan nunggunya di mana? 55 10 mid BB. Ya, tunggu di situ. Nanti di entry lagi. Kalau turun kemana? Turunnya kan low BB kan. Low BB di entry lagi. Nah kan perjalanan market di time frame kecil itu kan situasinya seperti itu. Low BB, top BB, top BB, top BB itu structure namanya. Jadi jika kita trading yang menggunakan 3 multi time frame itu ada satu time frame yang full structure BMA lengkap. Ada yang di M15-nya itu baru nyampe candlestick arah kuku buy. Makanya kan akan berlaku re-entry di M5-nya re-entry-nya momentum, di M15-nya re-entry-nya M15 candlestick arah kuku buy, terus di H1-nya re-entry momentum ya kayak gitu. Jadi nggak semua time frame itu terus full structure lengkap gitu. Ya nggak apa-apa, misalkan mau di-close yang entry-an yang bareng aku ini di-close, nanti kalau turun mid PP di entry lagi, nyentuh nyentuh MA5, 10, mid PP itu di entry lagi. Iya, M5 kan H1-nya udah di mapping nih, yang di warna kuning ini kan punyanya punyanya H1. Nah, H1 ini kan tali-talinya dia akan bergerak naik, ya, akan bergerak naik. Makanya kalau mapping punyanya BBMA ini kadang ada orang yang nggak mau mapping kayak gini ya. Di mapping talinya bergerak, capek mapping ya. Nggak perlu di mapping kan nggak apa-apa. Talinya ada tiga kan. Nah, 5, 10, BB. Tinggal melihatnya udah sampai. Nah, nanti kalau habis dibenerin mappingnya jadi 5. Ya kalau turun kemana sih? Dari dari top BB turun jauh-jauhnya ya ke low BB. Nggak mau turun kemana? Nggak bisa, kecuali kalau yang melakukan re-entry time besar melakukan re-entry penurunan, penurunannya bisa ke M15 gitu. Jadi berurutan mengambil re-entry ini time frame berurutan. Tadi udah ngambil M5 atau nanti ngambil M15, nantinya akan ngambil H1, akan ngambil H4. Itu kan berurutan diambilnya itu. Tadi kalau M5-nya aja nggak mampu membuat momentum ya dia akan balik ke atas. Nah, ketika di atas membuat momentum, berarti kan momentum itu kan menunjuk arah ya, menunjuk arah di mana candle ini akan berjalan. Ketika dia membuat momentum B ya kita nyari B, jangan dilawan arah. Ini namanya trading mengikuti arah, mengikuti apa yang saat ini berjalan. Contoh misalkan kayak sekarang ini ya, entry di M5, candle langsung membuat momentum. Nah, berarti nggak wajib take profit, minimal akan memberikan sekali re-entry. Ya, kalau nggak memberikan re-entry berarti dia pas yang ke low BB itu. Ini sama berlaku ke semua time frame itu. Nah, kalau turun lihatin kurus candlenya M5 itu jam berapa, mampu nggak dia breakout 55 10 BTB gitu. Kalau belum nggak mampu breakout balik naik dia re-entry-nya M5. Jadi boleh entry ini kan nyentuh M5, M5. Iya kalau candle M5-nya ini udah boleh gitu. Ini kan enggak, dia kalau M5-nya candle masih jalan ini yang menghabiskan waktu itu kan misalkan jam 22 7 menit. Nah, ya nanti
tunggu jam 2 pas 10 menit, itu candlenya nyampe mana. Kalau di time frame kecil coba dihitung aja deh ya. Time frame kecil itu top BB, kalau BB berapa pip gitu. Jadi hitungannya kita bisa ngitung floating. Misalkan di entry sekarang nih ya, misalkan di entry sekarang pas di M5 itu kalau di bawah turun kan ke BB. Nah, kalau di BB itu berapa sih? Berapa pip ya? Anggap aja misalkan $1,5 kan masih sempit kan, dibandingin dengan gold itu kan jauh. Nah ini sama BTC-nya kalau misalkan lagi nyelongat ke bawah, nyelongat ke atas, wes nggak tanggung-tanggung. Ibarat 100 pip entry 0,01 dapat 10 dolar, 11 dolar itu cepat. Jadi intinya intinya gini, Mas, MA5 itu untuk entry, MA10 itu pengukuhan untuk entry kedua. Nah, ketemu sama mid BP itu entry ketiga itu lutut gajah itu bermainnya di situ. Ini kalau pengen entry kalau udah sentuh bulan walaupun jamnya itu belum selesai tapi udah mendekati kurang 1 menit itu enggak apa-apa. Nanti time frame kecil kan ini. Jadi kalau time frame H1, H4 wajib nunggu. Kalau entry-nya di sana, kalau entry-nya M5 ini kan scalping-an, tapi mau ikut time frame besar boleh. Misalkan dapat entry di bawah di gold itu boleh kan ini kan entry di MACD langsung membuat momentum. Nggak perlu take profit. Ini kan memberikan sekali re-entry. Kalau nggak di re-entry, asing dia kalau BB. Ya segitu aja. Nah, iya, ya itu kan udah ditolak sama 5 kan, ditolak. Nah, kan bedanya kan dipantau sama enggak kan. Jadi ya misalnya entry kayak sekarang ini kan area entry-nya H1 ini enggak apa-apa yang MHV ini ditinggal itu enggak apa-apa mengikut template H1. Jadi mau ditinggal beraktivitas misalkan dalam perjalanan sejam lihat HP itu enggak apa-apa. Tapi trading itu kan enggak perlu setiap jam melihat ataupun 4 jam melihat kan enggak. Orang trading itu katakanlah enggak setiap hari pun enggak apa-apa. Mau sehari entry sekali, tapi kan entry-nya di daily kan kayak gitu. Tinggal milih template-nya aja. Selama MA5 10 Miss BP enggak di breakout, candle ya tetap naik. Siapa yang bisa ngubah? Enggak ada bisa ngubah. Pengen tahu nggak bisa ngubah jalannya market ini. Oh ini kan program sistem. Ya, kalau orang nggak percaya ya entry barengan juga bisa dibuktikan gitu loh mas. Nah, kan? Tapi kalau cuma komentar di media sosial ya, komentar nggak penting, ya percuma mau kita tanggapin dianya nggak bakal nyambung orang beda istilah kasarannya beda guru beda metode kan. Tapi kalau kita sama-sama metodenya kan jelasinnya enak. Ya, iya kalau dilihat di 4 itu sudah berada di posisi mahir. Ya, tapi kalau kekuatan di time frame kecilnya kuat, ya dia bakal jadi momentum. Jangan memikirkan kita lagi entry di mana, ya lihat trennya gitu loh. Oke lah di daily itu kita melawan arah, tapi kan sudah masuk zonanya reversal gitu yang mana entry di MHB-nya daily menargetkan pada ketika laku buy. Berarti kan sampai mid BB gitu loh kan di atas sudah ada candle arah. Nah itu lebih nyantai entry-nya kalau paham itu. Cuman yang saya khawatirkan, aku kadang-kadang nggak mau memperlihatkan entry-nya itu takutnya ya tahu lootnya besar nggak jaga margin ketika dia MC ketika dia MC ya aku ngelihat entry-nya anu kok di sini pas giliran ini malah MC ya padahal sebenarnya dianya yang nggak bisa jaga loot.
nggak ada yang bisa Mas, berubah jalannya market ini nggak ada yang bisa. Mhm. Satu dirubah semuanya berubah. Iya, ini program. Jadi ya IT itu cuma ngerjainnya, permintaannya seperti apa gitu, tidak semudah itu. Terus dijadwal, tanggal sekian hari Senin atau hari Rabu akan ada news, dan nanti pergerakannya akan seperti apa. Ya candle ini nggak bisa dipanggil turun, artinya nggak bisa dipanggil turun itu kan nggak bisa di-sell. Jadi misalnya ya di entry pun ya naik terus, nggak ada berhentinya kayak gitu. Nah, nanti batasnya mana? Batasnya di sini. Ya itu kan udah diprogram semua. Nanti akan ada selanjutnya dan news ini itu ya perjalanan market itu tetap tetap mengikuti setup. Nggak bisa melawan setup, nggak bisa. Orang ini kan peraturan, aturan baku kan ini kan. Market ini udah baku aturannya, nggak bisa sembarangan dirubah. Apalagi di riset ke pengaturan pabrik nggak apa. Di riset ke pengaturan pabrik, ceklah USD Japan. USD Japan tahun 71, 72, 73 itu nilai dolar, tukar dolarnya berapa semua. Ya ini contoh kayak gini aja M5. Bisa nggak dia langsung terjun kalau BP? Nggak bisa. Tetap mengikuti strukturnya. Ini sistem program kok. Market berjalan. Cuma dia akan mengikuti sesuai struktur-struktur yang biasa kita pelajari. Di mana ada candlestick arah buku B, akan ada re-entry, momentum ada re-entry. Ini udah struktur program yang sudah dipelajari. Hasilnya ya seperti itu strukturnya BPMA itu juga ya, Ciko Mali itu kayak gitu udah dipelajari. Jadi sembarangan mengeluarkan tema 5 10 ini tanpa dipelajari, tanpa dibetes itu nggak mungkin gitu. Ini udah sesuai tahapan lagian, yang backtest juga nggak sembarangan, pasti ini udah profitnya udah nggak kehitung, bener-bener nggak kehitung ini kalau, menurut saya kayak gitu. Makanya dia memberikan ke kita gratis gitu. Jadi ya kita terima kasih banyak dikasih indikator gratis tanpa bayar ini tuh udah super enak. Coba satu kali dibikin 1 juta sebulan, apanya? Ya kalau di TradingView udah ada indikatornya, udah ada, cuman ya orang mempelajarinya kesulitan mungkin ya. Orang aku waktu diajarin ini aja aku nggak dapat filenya, filenya itu dapat browsing, browsing dapat filenya itu terus tak download, terus tak print, terus tak bagiin belajar. Tapi saya belum mau buat video karena kan aku perlu backtest juga itu ya. Karena kan saya belajar itu nggak ngelihat YouTube, belajar dari file, jadi benar-benar tak pelajari. Gimana? Ya hasilnya ya kayak kita kayak gini. Jadi oh, ini yang mematikan ini mematikan ya tak entry gitu. Nanti untuk di sini sesuai time frame. Jadi kan kayak misalkan entry di bawah, di atas sudah ketemu top tiga ini tak tutup, pasti akan ada di entry. Ini tak ikuti terus kan setiap hari. Hmm, ada coret-coretannya seperti apa gitu kan. Terus coret-coret itu gua usah. Lu tak jalanin dari M1 seperti apa, M5-nya seperti apa, maka kita bisa menentukan tujuannya itu seperti ini. Kalau di tablet kecil itu top BP, top BP, BP itu membentuk struktur. Ketika candle naik, semua tali akan pindah ke bawah. Maka saya katakan digital punya BBM ini tali-talinya kan digital.
tali yang mengawal boleh nge-band, akan tetapi kita dikasih rambu-rambu sama lima 10 ini rambu-rambu ini. Kalau kita memahaminya mudah, maka entry-nya kita juga mudah gitu, gampang gampang dipelajari. Apanya? Ya karena kan bahasanya sama, bahasa kita sama, satu itu. Terus saya membuatnya saya buat lebih mudah, maka yang mempelajarinya dianggap masa iya sih trading sebegitu mudah. Jadi mereka itu untuk percaya malah malah cenderung lebih sulit. Masih percaya yang dibikin muter-muter ya, dibikin muter-muter ini nyari ini, nyari ini, nyari ini itu mereka malah lebih percaya cenderung ke situ. Cenderung percaya ke situ. Akhirnya apa? Begitu ada news mereka malah bingung. Di malam adanya mau ente ya kalau aku tak tungguin. Ya setupnya apa itu? Tali ini itu. Nah, tak layer sebanyak-banyaknya. Dan nggak pakai SL orang aku emang nggak pernah pakai SL. Karena BPS ku juga nggak pakai SL. Saya yakin Om Ali itu juga nggak pakai SL. Dia bermain ke atas. Karena kan trader itu seberapa penting sih kita melakukan atas gitu. Seberapa penting kita melakukan passing SL. Nah ini kan perlu dipelajari. Masa kita trading tahun-tahunan mas. Trading 10 tahun, 15 tahun. Masih pakai SL berarti kan tradingnya ini kan nggak dikembangkan. Nggak ada perkembangan. Hmm. Hmm. SMC itu temenku juga gitu Mas, dia pakai SMC. Awalnya sama-sama pakai BBMA, terus aku pakai BBMA memperdalam, dia malah tetap pakai SMC. Kalau profit di share ke aku. Kalau ini begitu akhir-akhir pas goal itu waktunya turun, waktunya restart. Aku sampai dapat 300 kita ajak. Ayo BT apa namanya grupnya belum berani dia malah entry set. Terus besoknya tak chat itu gimana kemarin aku malah MC Om terus habis itu nggak berani trading lagi sekarang bilang kan ya mas Wong SMC itu kan kayak resisten support itu SNR kayak gitu kan dia entry-nya setelah breakout setelah duluan kita lebih dulu kita sebelum breakout kita udah tahu bahwa kan kita akan turun tapi kalau SNR nunggu nunggu di breakout dulu lah kalau dari breakout tuh kita udah dapat entry yang kedua udah ada entry yang kedua udah entry entry tambahan. Hmm, iya. Kayak awake wis entuk sandure dhisik wis entry 2 kali gitu. Jadi tetap lebih lebih duluan gitu. Makanya kalau bilang BBM cacing gitu sama tali kusut ya wis biarin aja. Sejelek-jeleknya kita dihina itu nggak bakalan jadi sampah, santai. Kalau saya itu santai. Biarin saja kalau cuma orang mau menghina itu nggak. Yang penting kita trading tetap menghasilkan profit. Itu kan nggak perlu ditunjukin kok mau profit berapa itu hak kita itu. Jadi kalau kita cuma dipameri profitnya orang $1.000, $2.000 akan tetapi masih mencari IB itu untuk apa? Kita entry tinggal entry doang kok. Tempatnya udah tahu. Udah running profit ini kan santai. Untuk apa takut? Market nggak perlu ditakut. Duit-duit kita kok.
Ya kalau aku nggak backtest, aku nggak berani Mas bikin video. Kalau video itu kan yang nonton orang banyak. Malaysia banyak, Vietnam ada, Hong Kong ada, Rusia ada. Yang namanya udah masuk ke YouTube tuh kalau saya melihat historinya tuh penontonnya kan ada ya kalau misalkan penontonnya kecil kalah sama yang gede. Ini Malaysia itu yang nonton 2, sekian itu detailnya ada di apa namanya YouTube Studio itu ada Indonesia berapa, terus jumlah penonton dalam tempo 28 hari berapa ribu, eh, dalam 48 jam itu berapa ribu itu ada detail di situ. Nah, kalau saya lagi main main di tempat besar itu mas ya entry-nya nggak kayak gini ya ini karena sampai kelunan aja. Nah, kita bisa praktek bareng kecil punya di mana. Kalau di tempat areanya di situ limit, atau lihat limitku di berapa banyak. Jadi misalkan tidur kena itu ya duit yang bekerja bukan orang tidur duit yang bekerja. Jangankan jangankan satu delok daily gua udah dipucuk kan mah bukan tempat kan. Tapi kalau sekali kita udah pandang ke masuk kan itu ya itu tadi yang saya sampaikan top BP, low BP, low BP, top BP. Ya, kita tinggal lihat setupnya. 5 itu ada momentum, ada entry. Jadi kan yang dorong ini kan timeline kecil. Ya, kalau timeline kecil itu targetnya itu kan mid BB. Tuh. Jadi itu targetnya mid BB. Jadi ya timeline kecil akan ngejar ke situ. Tapi di M5 ini trennya naik. Terus berapa nih? 15-nya naik, 30-nya naik, terus punya naik. Otomatis di timeline kecil H1 naik, Mas. M5 ini ya ikut naik, nggak mungkin melawan arah. Boleh melawan arah itu. Nah, H4-nya udah diberi kolom. Ini kan tinggal tinggal membalik doang. Maka saya katakan H4 ini boleh diikuti untuk entry-nya hari-hari itu boleh. Mengikut trennya H4. H4 ini mempunyai kekuatan besar. Sama, saya mau mau ngobrol sama siapa aja sama bikin YouTube tuh sama. Eh, iya, benar. Jadi kalau kita itu pokoknya cara belajarnya kayak gitu. Mainkan saja itu template-template itu nanti akan cepat hafal. Ya, ada waktu senggang nggak paham nonton videoku yang judulnya edukasi lah, yang struktur itu tuh itu membahas teknik gitu. Jadi kalau kita udah paham, kita cari tekniknya kan gitu kan. Jadi kan video-video itu kan nggak sekaligus tambah teknik karena kalau dibuat sekaligus teknik nggak 1 jam juga nggak kelar orang teknik yang tak bagi ini kan belum seberapa, belum ada teknik strategi entry itu kan belum pernah buat. Masih banyak mas bahan yang istilahnya cara entry-nya itu seperti apa sih besar gedenya loot ini seperti AW selama ini kan saya masih pakai Navigator ya maksudnya 0.01 terus nggak saya mainkan lootnya maksudnya buat yang belajar takutnya itu tadi kalau lihat entry kudus itu tuh ngikut atau malah MC lagi gitu. Ya, ini lah kayak saya ngambil re-entry-nya M5 di M510 ini saya ambil ya kalau diklik ya jatuhnya ke Mahi gitu kan. Pas candle merah turun tadi sebelum ini sudah tak entry karena itu re-entry-nya sampai mid BB ya tak entry terus ya. Sampai low BB aja tak entry mau berapa aja. Nah, itu kan atau BB,
pasti balik lagi. Yang penting bisa ngitung floating-nya dari top BB ke low BB gitu. Kalau time-time kecilnya ini kalau dilihat di M1 ada momentum boleh nyari. Kan ada momentum kan. M5 ada momentum. Terus M15 ada momentum. Boleh ya. Kita satu momentum. Kalau nyari entry-nya di M1 itu wajib di BB. Jangan diatur di atasnya kita tinggal ngitung di atas top BB-nya itu tarik garis, low BB-nya berapa ya itu floating itu di situ. Floating yang akan kita delay sesuai time frame. Nah, iya, itu sesuai aja. Pokoknya ukurannya itu low BB, top BB, BB itu nanti mengikuti time frame besar. Time frame besar belum kecapai, pengen naik semua time frame. Nah, itulah bedanya kita bisa membedakan apa namanya media trend. Intinya kan kita punya dasar dulu nih belajar tuh ya. Punya dasar. eh, ini yang jadi master ini template berapa? Yang jadi grandmasternya template berapa? Masternya template berapa? M5 itu master. M15 itu kalau sudah buat momentum oh, jangan main-main kalau di M15 sudah buat momentum, M50-nya di bawah itu tinggalnya H4 hati-hati. Nah, H4 iya. Iya, jadi kalau kita bermain di template kecil, H1 itu punyanya M5. Nah, itu kalau dilihat di M15 nih ya. Di M15 ini apa? Ada candlestick arah bubai. Nah, kita nyari entry-nya. Kita kalau dilihat di M5, itu M5-nya momentum kan. Nah, kalau dilihat di atas, ini entry-nya dari H1. Gitu. Jadi mereka akan membentuk setup berlawanan dengan time frame yang sedang mengambil re-entry. Semua penurunan untuk kenaikan. Gitu. Kan H1 itu kan mau mengambil re-entry kan. H1 mengambil re-entry otomatis di M5 itu melakukan penurunan sampai LBB. M15 melakukan re-entry-nya candlestick arah kuku B. Lihat di M5. Nah, M5-nya pasti kan momentum. Ya, kayak video yang tadi entry di H1 mau cut loss di mana? H1 nggak melakukan re-entry, cari buru-buru ke M15 M5. Kalau ada momentum di mana bisa cut loss buruan cut loss gitu. Itu nggak bakalan kena banyak. Nah, ini contoh contoh mudah. M5 langsung membuat momentum, berarti yang entry di bawah nggak perlu take profit. Nah, minimal memberikan sekali re-entry. Nah, untuk re-entry ini dia mampu nggak membuat momentum yang baru. Kalau nggak mampu membuat momentum, dia bisa ke bawah. Tapi kalau membuat momentum yang baru, nah, Anda sekarang jalan. Anda sekarang jalan, kalau nggak membuat momentum, maka dia akan ke bawah. Jadi, kita sudah tahu duluan gitu, kalau entry-nya di atas, kita kurangin aja. Karena entry ini kan banyak, tak screenshot nanti tak ini kita bisa kurangin layar yang di atas, layar di atas kurangi, sisain lah beberapa layar. Jadi biasakan seperti ini trading. Jadi yang utama profit, profit yang utama yang diambil, selanjutnya targetkan take profit. Ini kalau kita paham, nah ini polos itu susah. Kita kena SL, akan tetapi profitnya udah kita ambil, jadi bisa dijadikan membantu gitu. Nanti ada turun, di entry lagi. Profit nggak hilang, kita entry ini kan M5 ini kan entry tambahan. Ini kalau memang mau turun kita kurangin layarnya, kita sisakan berapa layar, 5 layar atau 2 layar, kayak gitu aja. Yang penting intinya profit ambil dulu, walaupun nanti misalkan naik tinggi nggak usah
nggak usah dikecewakan, kan yang kita ambil ini kan udah profit, yang diambil ini profit bukan kita buang floating kan, jadi jangan pernah dikecewakan. Nah ini misal kayak punya ini masih menyisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layar, yang paling atas baru profit 0,90, yang dari bawah masih 2,5, 2,5 lah. Jadi kita tetap santai ya tradingnya. Kalau turun di entry lagi. Iya, yang dekat top PP, yang re-entry-nya dari momentum itu kalau nggak kuat kan dia turun lagi ke mid PP kan, jadi entry lagi. Nah kan buat shadow kan M5 itu kalau nggak kuat dia bisa ke mid PP, ambil lagi entry lagi kan, hasil profit tadi margin kita tambah kuat, bisa buat entry lagi. Kan kalau BBMA ngomong kan, nah ini kan turun kan ya. Jadi cara cara kita membaca sudah benar ya, jamnya turun kan. Kalau nggak taat loh, nah profitnya diambil lagi merah semua, merah malah tambah kayak sekarang. Yang saya sisakan cuma satu berarti, nah merahnya cuma satu, yang bawah tetap biru. Nanti kalau turun, nah di entry lagi, kan dia mau breakout 5510. Nah ini kita entry sekarang itu nggak apa-apa, berapa layar, misalkan 203 layar gitu, nggak apa-apa. Karena dia menyentuh lagi kayak 55, dia naik lagi. Nah ini cara trading tuh gitu. Besok aja lah. Ini cara-cara yang sangat sederhana, yang gampang gampang dipelajari. Entry-nya nggak perlu loot besar, mau tidak mau satu ini standarnya udah gede banget menurut aku. Ini kan mau tidak mau satu udah standar dunia, santai entry-nya. Di floating kemana sih? Di floating kalau ada yang setup yang aneh-aneh itu mau setup apa? Market tinggal ngikuti di setup kurang kerja. Iya, iya kan namanya entry-entry tambah. Kayak aku bikin YouTube gimana sih? Nah, yang bisa di hold yang mana? Yang MHV itu bisa di hold. Kalau yang di re-entry itu kadang-kadang bisa diambil balik. Ya ini tadi kalau nggak tak close yang sudah profit diambil balik merah kan nunggu lagi. Ya kan? Sudah profit merah lagi ya malah saya entry lagi berapa layar, 3 layar, 2 layar. Ini nggak apa-apa. Intinya kita yang di close itu yang diambil profit dulu. Take profit nomor 2. Nah, selanjutnya apa? SL plus. Maksudnya SL plus itu nanti sudah profit. Kalau dipasang SL plus, nanti kan nggak kecewa ya. Yang bikin kita kecewa ini kan merusak mental ya. Kita udah profit, nggak dipasang emas jadinya akhirnya apa? Kita kecewa. Tapi kalau dimakan break even, kita kan nggak kecewa, nggak ada kerugian. Berarti sudah kita ambil. Gitu. Pokoknya trading itu jangan sampai kecewa ataupun eh, apa ya, katakanlah menyesali ya, menyesal banget nggak tak tutup itu jangan, jangan begitu. Biarin mengalir begitu saja. Iya, kan kan kita beda entry ini kan beda, beda sebenarnya. Misalkan kita entry-nya 0,10 itu kan kena minusnya kan lumayan gede. Kalau entry-nya 0,1 ya minusnya kecil kan kayak gitu. Jadi katakanlah M5 ini kalau belum mampu breakout resisten yang sekarang di sebelahnya itu ya berat. Kecuali kalau dia sudah mampu breakout, ini kan sebelahnya ada resistennya.
yang jadi momentum. Kalau momentum itu belum diberikan dia belum jalan naik gitu. Dia nunggu diberikan dulu, nunggu diberikan baru kan dia berikan nanti bisa terus. Kalau belum diberikan ya punjul-punjul kayak gini, mau jadi MHP atau mau jadi apa kok? Jadi MHP kan udah nggak punya kekuatan, berarti dia harus ngambil entry lagi. Jadi entry itu nggak cuma sekali, bisa, bisa berulang ke MA 510 lagi sampai mid B gitu. Jadi nggak semua lajunya ini langsung kebaca momentum ke entry nggak mampu juga bisa dua kali retest ke atas. Anggaplah ekstrim akan di retest untuk kedua kali ya, contohnya kayak gitu ya ini kan M5 ini kan belum ekstrim ya masih masih valid momen jadi ini tinggal nunggu kalau mampu diberikan naik lagi di jangan harap turun tren H1 naik tren H1 naik M5 semua. Iya, ya kalau kita entry ya di MA510 ITB. Ya, ini kalau close candlenya M5 ngebreak sebelahnya itu ya naik potensinya. Malah berharap naik gitu. Jadi eh, ya, iya, kalau mampu ngebreak itu kan targetnya ke BW ya. Kalau candlenya ngebreak candle sebelahnya ya potensinya naik. Jadi bahasa yang baru-baru dulu aku bikin video break resisten nyari back, break support nyari sell gitu. Jadi harga naik kita ini kan trader nyari keuntungan. Jadi ya kalau break atas ya kita nyari B, tunggu re-entry-nya nyari B. Kalau break support ketika naik berarti retestnya. Ini mudah. Ini kan di breakout nih, candle berikutnya breakout. Eh, bisa membuat momentum yang baru. Eh, yang mana yang nggak boleh wajib take profit nggak perlu di take profit minimal dia akan memberikan sekali re-entry. Ini kalau misalkan yang atas yang baru entry tadi di close udah profit 0,67 ya lumayan 0,67 kali berapa layar itu kan misalnya 0,7 0,8 ini kan contoh kita entry-nya 10 layar ya itu lumayan bagus tuh. Jadi ini kita yang tak ajarkan sebenarnya mental cara mental makanya ketika sampean dulu waktu deposit 6.000 Cen itu kan 1 juta ya pokoknya kalau bisa menjaga entry BBM itu akan kejemput. Yo nyaman gitu entry-nya. Aku jarang buka. Kalau masih ngebreak kayak gitu ya potensinya masih naik gitu. Jadi MHP ya dia menargetkan sampai garis titik arah buku. Entry lagi. Oh, penurunannya itu hanya entry saja. Nah, kalau kita udah bisa mendetailkan seperti ini, mau ditempelkan berapa aja seperti
itu tinggal kita punya waktu atau enggak. Kalau di time kecil ya mananya scalping-an, membutuhkan waktu luang. Kalau kita lagi beraktivitas kerja, entry-nya di M5, begitu dibalik nggak paham, malah cut loss gitu. Kita kan nggak paham penurunan dari entry, tapi targetnya mana, turun di entry lagi ya entry. Mau bayar apapun sama. Untuk resiko loss itu sangat kecil karena 1% untuk masuk ke aku bilang. Yang penting kita bisa menjaga load, menjaga margin, lakukan entry, nggak perhitungan sama margin. Waduh, MC aja. Nah, kalau dibilang 0,01 kecil tuh habisin aja tuh 500 lah ya. Gitu ah. Pernah nggak menghabiskan 500 lah ya? Gitu lah. Itu yang trading sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Pernah nggak dia menghabiskan 500 lah ya? Belum tentu. Nah, kalau aku entry-nya 0,01 tapi pernah menghabiskan sampai 500 lah ya nggak bisa entry. Kayaknya ada malah videonya itu. Dikala yang profit tuh belajar terus sampai nggak bisa entry. Karena kan kalau udah running profit itu margin kita nggak kepake. Wah, entry. Wah, ini kalau punyanya kripto ini biasanya di jam 23 sampai 01 itu mempunyai pergerakan yang gede. Nah, nanti pagi kalau mau turun itu biasanya kayak gitu. Nah, ini di daily-nya kan udah di area ini gitu ya, dekat banget sama ini. Pokoknya mau ditempel berapapun itu yang namanya MHB itu di hall nggak apa-apa ya, targetnya ya sama KBB. Ya iya, trennya H1 naik, M5 medun, nah, tinggal ngentri B aja. H1-nya naik, M30 ke bawah membentuk setup lengkap penurunan ngentri B. Pasti dia berhenti pada ekstrim. Nggak bisa dia melawan arah tren, nggak bisa. Melawan arah tren itu akan terjadi ekstrim dan stabil.